أماما 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 جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا 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 إلى الحق صراط. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa yantazamu tariqatihi wa tarassawa khutuwa jalal aqidah al-islamiyyah dan asasan fikrati wa miqyasani amali wa masdarani ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan, memberikan kita nikmat-nikmat, khususnya dua nikmat yang jarang disadari oleh manusia. Dia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Mengapa dua ini sangat jarang disyukuri? Karena orang-orang yang jangankan dia beribadah, orang-orang yang maksiat pun perlu waktu luang dan perlu kesehatan. Karena gak enak kalau maksiat pas lagi gak sehat. Betul begitu ya Bro sekalian? Kalau lagi gak sehat terus suruh pacaran enak gak? Gak enak ya. Makanya maksiat tuh gak enak kalau lagi gak sehat. Nah kalau lagi gak sehat aja gak enak untuk maksiat, apalagi ibadah. Maka kita sudah diberikan Allah kesehatan, kita sudah diberikan Allah waktu luang, dan kita kemudian gunakan itu semua untuk di jalan Allah, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah dan diridhoi Allah. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita meminta segala-galanya, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepunyaannya di atas langit dan di bawah langit dan di atas bumi, dan kepunyaannya lah nyawa kita, dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepadanya sebagai jiwa-jiwa yang tenang, yang insya Allah diridhoi menjadi penghuni daripada surganya. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Kita yakini ini adalah agama yang benar satu-satunya, dan tiada agama yang benar selain daripada Islam yang diturunkan pada Rasulullah. Dan kita berharap, kita memohon pada Allah agar jangan sampai kita hanya mengakui Rasulullah sebagai Nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga berkenan mengakui kita sebagai umatnya, agar satu saat nanti di kelak tiada satupun naungan selain daripada naungan Allah, maka kita bisa berada di belakangnya barisan Rasulullah, mendapatkan naungan yang sama, menginjakkan kaki di surga yang sama, dan berkumpul di surga di tingkat yang sama. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari kita bisa berjumpa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Felix Y. Xiao. Jadi bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, silakan latihan melafalkan namanya Felix Y. Xiao. Saya rasa memang agak sulit, tidak ada masalah, karena memang itu tidak biasa diucapkan. Kalau yang baru pertama kali jumpa pasti juga merasa aneh. Kenapa merasa aneh? Karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Karena kalau melihat yang matanya sipit, yang kepikir apa? Selain Cina apa lagi? Jual elektronik gitu kan. Makanya kalau ada orang sipit terus di masjid ngomong Islam rasanya agak-agak aneh gitu ya. Kayaknya nggak biasa. Tapi nggak ada masalah, karena kalau kita tanya sebelumnya, jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Cina atau Arab Indonesia? Arab Indonesia lebih jauh karena diagonal, betul begitu? Arab ke Cina ya paling cuma sekedar horizontal aja kan ya, tapi nggak diagonal. Berarti lebih jauh Arab ke Indonesia dibanding Arab ke Cina. Kalau itu duluan masuk Islam ke Cina atau duluan masuk ke Indonesia? Cina atau Indonesia? Kalau gitu Islam masuk Indonesia kapan? Kalian Cina duluan, gimana sih? Islam masuk Indonesia kapan? Kalau di buku sejarah tahun 1600, tahun 1500, tahun 1300. Kemarin baru ada penemuan terbaru yang mengatakan bahwa mungkin Indonesia sudah dimasuki Islam pada tahun 800-an. Karena 818 itu ada surat dari Kesultanan Jambi dikirim kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya dikirim dai ke Nusantara. Yang waktu itu Indonesia, Thailand, Kamboja dan sebagainya masih termasuk bagian daripada Nusantara. Seandainya dai dikirim pada tahun 818 berdakwah di bumi Indonesia, Nusantara keseluruhnya,
dan 850-an taruhlah Islam baru punya masjid di Indonesia. Tapi Islam sudah punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa? 651. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke negeri Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pamannya Nabi, datang ke negeri Cina berdakwah di situ sebagai penghormatan kaisar. Dia membuatkan namanya Masjid Huaisek yang sampai sekarang masih ada di kota Guangzhou. Tahun 651 Islam baru punya masjid di Indonesia, kira-kira kemungkinan tahun 850-an. Berarti orang Cina 200 tahun lebih duluan daripada orang Indonesia masuk Islam. Berarti panggil saya kakak kelas, paham? Enggak. Jadi pada hari ini kita nggak akan bahas Cina, pada hari ini kita akan bahas sedikit tema Islamisme. Jadi Islam ismi, Islam adalah saya. Tapi perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak yang protes pada saya. Kenapa protes? Karena biasanya protes adalah cowok-cowok. Mereka bilang, Ustaz kok cewek terus ya diurusin? Buktinya apa tuh? 2 bukunya adalah yang ngurusin cewek. Yuk berhijab sama udah putusin aja. Kan kita nggak mungkin beli yuk berhijab, Ustaz. Kan kalau kita berhijab malah haram, betul. Kalau Anda berhijab setelah dengar tweet-tweet saya malah gagal ya. Yang kedua, Ustaz kita kan juga teksin beli udah putusin aja. Lah kenapa? Warnanya kan pink. Gak mungkin kita beli di toko buku warnanya pink udah putusin aja. Bahkan ada cowok yang udah pergi ke toko buku, dia beli udah putusin aja, saking teksinnya dia bilang, enggak kok, padahal gak ada yang nanya. Enggak kok, ini untuk adik saya kok, untuk adik. Sumpah untuk adik saya. Saya kemudian dia malu belinya. Jadi kenapa sih diurusin adalah cewek semua? Kenapa cowok nggak diurusin? Saya katakan, saya udah ngurusin cowok udah dari dulu, bukan cewek aja. Karena 3 buku pertama saya justru lebih banyak itu tujuannya adalah cowok. Pertama, Beyond the Inspiration, itu adalah kemudian tentang bagaimana dasar-dasar di dalam Islam. 2, Muhammad Al-Fatih, itu tokoh cowok. Dan itu telah menjadi role model cowok, termasuk saya, Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga tentang habits, itu juga bercerita tentang pengaman dakwah sebenarnya. Yang itu adalah dominasi juga daripada laki-laki. Nah, tapi kenapa 2 buku yang terakhir itu justru membahas tentang wanita? Ada ceritanya. Apa ceritanya? Oke, coba lihat di sebelah sini. Lebih banyak mana dari sebelah sini? Kayaknya lebih banyak mana? Lebih banyak di sini. Ini kalau perang ini sudah kalah ini. Ini sudah 1:2 atau 1:3. Di tempat lain lebih parah lagi. Di tempat-tempat lain yang saya ngisi, itu cowok itu mungkin cuma sekitar 20-30%. Yang lainnya semuanya adalah cewek. Follower Twitter saya 70% adalah cewek. Makanya banyak cowok-cowok protes, Ustaz pilih-pilih ya jawab-jawaban. Jawabannya cewek melulu sih, cowok gak pernah jawab. Bukan itu artinya. Apa artinya? Yang mention ke saya cewek semua, masalahnya itu. Makanya dijawab tuh cewek semua. Artinya apa? Ini kenyataan pada zaman sekarang. Tidak bisa kita pungkiri, cewek-cewek itu sangat banyak sekali. Muslimah mendominasi bangunan Islam. Ini yang kita bisa lihat sekarang. Artinya apa? Jumlah muslimah ini jauh lebih banyak, lebih membludak daripada laki-laki. Ini adalah fakta yang sekarang kita punya. Artinya adalah apa? Berkali-kali saya bilang dalam berbagai forum bahwa wanita-wanita ini, mbak-mbak ini semuanya adalah beban terbesar Islam. Apa tadi? Beban terbesar Islam. Lah kenapa? Karena banyak harus diajari, banyak sudah diluruskan. Tapi selain beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Artinya adalah apa? Kalau wanita-wanita ini semuanya paham tentang Islam, semuanya kemudian memperjuangkan Islam, semuanya punya kepribadian yang baik pada Islam, maka insya Allah Islam akan bangkit bukan dari tangannya cowok-cowok, tapi dari tangannya cewek-cewek. Kenapa? Dominasi ini menjadi masalah. Dan gak hanya dominasi teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang dominasi, seluruh bangunan Islam didominasi oleh apa tadi? Muslimah. Maka muslimah jadi beban terbesar Islam, juga potensi terbesar Islam. Dan ini bukan hanya orang-orang muslim yang tahu. Lalu kalau bukan orang-orang muslim yang tahu, yang tahu siapa lagi? Yang tahu dengan sangat jelas sekali adalah orang-orang yang gak senang sama Islam dan pengen Islam hancur. Karena itulah ketika mereka pengen Islam hancur, mereka juga menyerangnya ditarget ke wanita, kepada muslimah. Loh, emang ada yang gak senang sama Islam? Banyak teman-teman sekalian. Betul? Contoh, kira-kira ada gak yang gak senang sama Islam? Ada nggak yang nggak senang sama kebaikan? Banyak, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Banyak yang nggak senang dengan kebaikan. Contoh, Nabi Adam dan Hawa, Allah ciptakan dengan baik, Allah perintahkan yang baik-baik. Ada nggak yang senang sama kebaikan? Ada. Siapa nggak senang? Setan dalam bentuk iblis. Apa nggak senang setan? Setan menawarkan pada mereka untuk kemudian menandingi kebaikan yang sudah diturunkan Allah, mereka memberikan suatu keburukan. Apa keburukan yang ditawarkan oleh setan? Buah? Salah. Buah? Salah. Bukan buah khuldi. Bukan buah khuldi. Loh, kan di dalam Al-Quran namanya khuldi. Bukan Allah yang kasih nama khuldi. Yang kasih nama khuldi itu syaitan.
sekaligus menunjukkan apa yang sebenarnya Allah tawarkan untuk menandingi kebaikan. Apa yang setan tawarkan untuk menandingi kebaikan? Apa yang setan tawarkan? Makan buah ini. Kalau Anda makan buah ini, Anda akan jadi kholidina fiha, abadi selama-lamanya. Khuldi, asal katakan kholidina itu abadi. Berarti kalau Anda makan buah ini, Anda nggak bakal mati-mati. Yang setan tawarkan, yang kejahatan tawarkan adalah keabadian atau fananya dunia. Anda bisa abadi, nggak mati-mati, menikmati segala sesuatu yang Anda lihat sekarang, menikmati segala sesuatu yang Anda punya sekarang, nggak mati-mati dan nggak akan kembali pada Allah. Khuldi. Sedangkan Allah tidak mengatakan pohon itu pohon khuldi. Allah cuma katakan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Maka nama pohonnya pohon ini. Jelas ya? Bukan pohon khuldi itu. Allah nggak pernah sampein pohon ini kalau Anda makan Anda bakal kemudian hidup selama-lamanya. Enggak. Yang ngomong itu siapa? Syaitan. Syaitan menjanjikan keabadian di dunia. Syaitan menjanjikan fananya dunia, sementara Allah menjanjikan keabadian di surga. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang tawarannya sama. Kalau zamannya syaitan tadi, zamannya iblis tadi, dia tawarkan buah khuldi. Zaman sekarang sama. Orang nggak mau mati. Orang takut mati, cinta dunia. Betul begitu? Persis seperti kata Rasul. Persis seperti godaan iblis zaman dulu. Apa buktinya? Pakailah krim anti penuaan. Dengan ya, Anda nggak akan tua-tua. Dunia lagi yang diomongin kan ya. Apalagi banyak hal tentang hal seperti itu, supaya nggak mati-mati, supaya dunia bisa dinikmati dan sebagainya. Tawaran dari dulu sama sampai sekarang sama aja. Banyak orang-orang, banyak kelompok-kelompok yang nggak senang dengan Islam. Zaman dulu iblis bentuknya adalah jin. Zaman sekarang dia tambah bala tentara. Bala tentaranya bala tentara manusia. Kok bisa begitu? Coba kita lihat. Kata Allah, minal jinnati wan nas. Gitu kan ya, dalam surat An-Nas kan ya, bahwa syaitan itu ada dua. Kerjanya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan desas-desus, memberikan bisikan-bisikan pada hati manusia. Minal jinnati wan nas. Yang lebih kuat setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Yang lebih berbahaya setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar, seorang ulama salaf pernah ditanya, yang mana lebih berbahaya, setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Malik bin Dinar tanpa berpikir panjang langsung menjawab setan dalam bentuk manusia. Nah, kenapa setan dalam bentuk manusia? Beliau menjelaskan, setan dalam bentuk jin ketika kita baca ta'awuz, dia kabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur. Itu kalau setan dalam bentuk jin. Tapi kalau setan dalam bentuk manusia kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia sedekat berbilang, "Lu ngomongin gue ya?" Dia nantangin. Ini setan dalam bentuk manusia. Kalau setan dalam bentuk jin, dia cuma bisa membisiki, menggoda kita agar ikut dengan kemauan dia. Tapi setan dalam bentuk manusia enggak, dia ngajain, bahkan bayarin. Pergi dugem yuk, enggak deh, gue bayarin deh, enggak ada duit ya, gue bayarin. Nah itu benar, setan dalam bentuk jin dan setan dalam bentuk manusia. Saking banyaknya yang enggak senang sama Islam, maka mereka pengen agar Islam rusak. Dan yang mereka target adalah teman-teman akhwat. Jadi teman-teman akhwat ini, muslimah-muslimah ini jadi barang rebutan. Jangan kayak dulu, rebutan antara good and evil, antara baik dan buruk. Nah kenapa? Mereka tahu persis, kalau mereka bisa menghancurkan wanita, mereka bisa menghancurkan muslimah, maka mereka menghancurkan dominasi terbesar bangunan Islam. Dan ternyata mereka tidak hanya merusak dominasi terbesar bangunan Islam, mereka bawa dua yang lain untuk rusak bersama mereka. Siapa? Satu, suaminya akan ikut rusak juga. Lah kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan men sini in woman sono, ibu sekalian. Tahu artinya? Oh, itu sudah lewat. Men sana incorpore sana itu sudah lewat. Itu zaman dulu. Itu tidak terbukti, Bapak sekalian. Di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Betul begitu? Tidak terbukti. Pernah lihat orang gila? Sehat atau sakit? Sehat semuanya, karena di jalan-jalan terus nggak pernah sakit, kan ya. Nah, maka tidak selalu di belakang tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang benar yang tahun 2013 baru saja ditemukan pepatahnya men sini in woman sono. Artinya di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Jadi di balik seorang lelaki yang kuat terdapat wanita yang hebat. Tapi kalau di balik seorang lelaki yang kacau pasti terdapat wanita yang ketiga, Bapak sekalian. Jadi men sini in woman sono. Contoh misalnya, seorang Felix Xiao gak akan bisa mengisi di depan Bapak Ibu sekalian seandainya saya gak punya penjaga gawang yang hebat, seandainya saya gak punya pemain belakang yang hebat. Dia yang buat saya tenang ketika saya bisa keluar. Dia buat saya tenang untuk kemudian jaga